Hantu itu ada sih sebenarnya. Lantai 2 atau lantai 3, pokoknya studio yang sempit yang di pojokan gitu. Itu di lantai 3 atau lantai 2 di kamar mandi atas perempuan. Nah, aku tuh nggak tahu itu air apa. Terus tak bawa, kamu tahu nggak itu air apa? Apa? Kayak air menyan bau bunga gitu. Halo, selamat datang di podcast Sinakarya. Nah, jadi kali ini aku Alfredi Musyawiru dari Cafe UPN angkatan 2020 bakal jadi host buat podcast kali ini. Nah, di sini aku nggak sendiri aja nih, aku bakal ada bintang tamu. Dan bintang tamunya adalah Kak ABR. Halo, perkenalkan, nama aku Adinda ABR, aku dari DKV UPN Veteran Jawa Timur angkatan 2019. Nah, buat tema podcast kali ini kan kami dari Himas Sinakarya kemarin tuh udah ngajuin question box tuh di Instagram. Kita udah tanya-tanya sama followers dan banyak banget tema yang udah masuk di question box tuh Kak. Dan yang kita akhirnya milih salah satu tema yaitu misteri horor di FAD dan style gambar horor. Wah, seru kayaknya. Iya, jadi ntar kita bakal tanya soal KABR soal horor di FAD. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan aja nih Kak. Menurut Kakak tuh hantu, kuyang, kuntilanak kayak gitu tuh ada gak sih? Langsung serem ya? Iya makanya. Langsung serem, apa kuyang, kayak kuntilanak Iya, gitu. itu ada gak sih Kak? Tergantung kita ya. Sebenarnya tuh mereka itu, aku juga nggak tahu kenapa mereka dinamain kuyang, dinamain kuntilanak, dinamain pocong gitu loh. Kan gimana ya, kalau hantu itu ada sih sebenarnya. Kalau menurutku ya, Iya. itu lebih ke mungkin jin ya, yang menyerupai manusia bisa, terus wujudnya kurang baik ya ada kayak gitu. Mungkin kalau mereka dipanggil hantu tersinggung kali ya. Iya. Soalnya kayak aku juga mikir kayak pocong, kuntilanak kayak itu asli gak sih? Kayaknya gak ada deh. Maksudnya itu kayak apa ya, cerita rakyat gitu loh. Aku sendiri sih kurang percaya sama gitu, lebih percaya sama kayak jin. Jin itu lebih percaya sama jin. Iya, kalau jin sih emang ada sih kayaknya. Iya. Panggil deh. Wih, jangan dong. Kalau gitu, kakak pernah ketemu gak sih salah satu mereka gitu? Pernah ketemu nggak ya? Nggak tahu ya, aneh gitu. Kayak aku tuh dari dulu emang sensitif gitu. Oh, gitu. Tapi nggak bisa yang kayak ngelihat itu ada itu enggak. Tapi kalau di aku itu ngelihatnya itu mereka itu kayak tahu opacity ya, opacity. Oh iya tahu. Transparan ya. Bahasa desainnya opacity gitu. Jadi transparannya tuh kayak misal 30% kayak gitu. Jadi ngelihatnya tuh nggak real kayak kita gitu loh. Itu siang hari juga bisa kelihatan gitu. Siang bisa sebenarnya. Kalau menurutku ya mereka itu sama kayak kita. Mereka juga kayak gini beraktivitas gitu. Bentuknya juga menyerupai orang apa kayak gitu, kayak poci yang bentuknya gitu. Tergantung kalau menurutku ya. Soalnya kadang itu ya, kalau misalnya kita moodnya lagi jelek atau kita lagi capek gitu, biasanya kelihatannya tuh yang serem-serem. gitu. Iya, kok tahu? Oh, nggak tahu, coba nebak aja. Ya yang serem-serem. Terus habis gitu kalau misalnya kita moodnya lagi baik atau udah lagi happy gitu, mungkin udah ngelihat itu siapa gitu. Aku tanya temanku, itu kamu bisa lihat itu nggak? Itu enggak ada. Oh bukan berarti. Bukan orang. Ada nyamar juga kan jadi orang gitu. Iya sering gitu. Aku sering kalau misal ya nyetir gitu di sepeda, terus tiba-tiba ada orang nyebrang, aku berhenti. Iya aku berhenti. Itu kan jalan raya gitu. Iya, untungnya aku tuh jarang kok di tengah gitu, di pinggir gitu. Berhenti terus tak tunggu nyebrang gitu. Terus orang lain kok tetap jalan. Terus gitu. Ya udah, dan ternyata oh bukan. Oh ya, kenapa sih kok cuma orang-orang tertentu aja yang bisa lihat gitu? Kayak misalkan aku tuh, jujur aku tuh dari dulu nggak pernah ngeliat kayak gitu. Paling itu sekali. Dan itu pun kayaknya kayak coba halusinasi aja gitu loh. Alhamdulillah. Tapi kok orang-orang kan ada kok cerita banyak banget yang sering ketemu, sering ngeliat kayak gitu. Itu kenapa sih Kak? Iya, kalau aku nggak ngerti ya. Oke, disclaimer dulu. Aku tuh bukan orang yang bukan paranormal, bukan gimana. Gak, Tapi menurut pengalamanku aja gitu.
Kalau menurutku itu kenapa ya kok orang tertentu sebenarnya kamu kalau mau dibuka mata batinnya bisa sih, bisa melihat kalau mau mau Enggak deh. enggak ya kayak gitu. Jadi ya dibilang mujizat ya nggak tahu, ya kita nggak pengen kayak gitu, serem tahu. Misal ya kamu lagi capek gitu begitu di sebelahmu males. Aku mulai takut sih kalau bisa ngeliat itu. Misal lagi tidur gitu kan ya. Bangun-bangun tuh di depanku tuh kan langsung ada kayak gitu loh. Jadi itu kayak imajinasi paling nggak ada ya, nggak mau lihat kan. Iya, apalagi kalau saya bangun tidur kan, melek terus di atas kan. Halo. Halo. Iya. Jadi tuh emang Gitu. udah takdir ya kayak bisa berupa bakat atau mukjizat ya buat anak-anak yang terlalu Iya, tapi sebenarnya kalau kamu mau ditutup juga bisa sih. Cuma ya itu kayak berpengaruh gitu loh sama kehidupan kita nanti ke depannya katanya. Misalnya tuh bisa aja dia gitu itu mbak hoki biasanya orang mau percaya gitu. Terus ada yang makanya nggak boleh tutup gitu loh, soalnya mbak hoki gitu. Kalau kakak sendiri kan katanya bisa sensitif gitu. Nah, Kakaknya lebih milih ngebiarin atau mungkin pengen nutup gitu. karena aku nggak terlalu kayak bisa lihat oh ini ada ini enggak, tapi ya udah aku biasa aja gitu. Paling kalau ngajak main di hutan aku hilang kali gitu. Oke, baiklah. Pertanyaan berikutnya, pengalaman horor apa yang pernah Anda alami selama ini? Yang paling serem deh selama kakak hidup gitu. Oh ya, kamu tahu itu nggak apa kalap? Kalap, apa kalap? Kalap itu biasanya itu loh di air. Iya, yang suka iya, suka narik orang dari air Di gitu. sungai. Di kolam juga bisa, kolam renang. Kalau tahu kalau di sungai itu wewe gombel itu. Oh gitu. Iya ya. Kalau di desa gitu. Aku dulu tuh kan aku dari Gresik kan, orang Gresik. Nah, itu tuh di situ wah ini boleh sebut merek nggak ya? Nggak boleh. Ada salah satu kolam renang di sana. Aku dulu masih kecil, aku renang di situ. Nah, terus habis gitu aku tuh nggak izin emang sebelumnya, kan nakal emang. Terus habis gitu di sana aku tuh renang kan biasa. Habis gitu kakinya tuh ditarik kakiku. Sumpah aku tuh kayak tolong tapi gak ada yang denger, aneh kan. Terus habis gitu ya udah aku nggak tahu aku pingsan apa gimana, tiba-tiba aku di atas. Di atas apa? Nggak, maksudnya udah diselamatin orang gitu, katanya kamu tenggelam gitu. Ya udah jelas-jelas aku rasanya itu ada yang narik kakiku gitu. Apa gitu nggak tahu. Berarti kabar nggak lihat ya kalau itu apa yang narik itu? Enggak, tapi tuh ya kayak bener-bener ditarik gitu loh, kayak nggak bisa ngelawan gitu kan, serem. Terus abis itu tanya-tanya ke teman-temanku juga, katanya itu ya tadi kalap namanya. Itu umur berapa? Itu aku waktu kelas 6 mau ke SMP. Sebenarnya banyak sih pengalaman kayak gitu ya. Ya Kita ada gak yang bikin shock sampai bener kayak nggak berani keluar lagi sendirian atau gimana gitu? aku justru suka sendirian sih. Malah banyak lihat dong di teman ini. Iya, di kamarku ada temennya satu. Iya. Iya, soalnya tapi dia baik loh. Kayak dulu waktu UN, waktu sebelum apa dulu kan masuk sini SNM gitu ya, kayak waktu belajar tuh mereka bantu loh serius. Ya aku juga gitu kok. Anak-anak indigo tuh kalau ujian tuh bisa ngasih dibantu gitu. Misalkan dia tiba-tiba ngasih jawaban gitu. Ngasih jawaban sih enggak kayak gitu. Tapi kalau misalnya malam-malam gitu nemenin belajar itu bisa. Diajak main gitu, diajak ngobrol. Iya, sebenarnya nggak sendirian gitu kalau belajar. Aku sih mending sendirian sih daripada temen kayak gitu. Ini sendirian. Terus nih di lingkungan Evan itu ada yang termasuk ada vibes horror itu nggak sih di lingkungan sini? Di sini. Iya, terus kalau gitu sosoknya kayak gimana? Kalau ada misalnya. Nanti Iya, datang. iya, anjir. Nanti kau datang Iya. gimana? Gak apa-apa tuh. Jadi buat teman-teman mungkin yang bakal offline nanti ya. Jadi hati-hati aja sama tempat ini nanti. Iya dia pasti. Soalnya aku juga nggak tahu di sebelah mana gitu. Iya, tapi biasanya ya kalau misalnya kita ngobrolin itu, kita ngomongin itu, biasanya dia ada datang. Biasanya ya nggak tahu kalau Aku bisa sekarang. lihat podcast gitu kan. Kalau ini diobrolin, Ya kan? sebenarnya tuh kayak katanya datang di ini kayak gitu. Aduh, nggak banget. Kan gitu kan? Kalau misalnya di FAD itu aku nggak tahu ya. Aku kan di sini kan offline cuma berapa semester ya? 2-3 semester gitu. Iya. Gara-gara pandemi kan. Nah, tapi dulu tuh pernah, kamu tahu nggak ya di studio yang lantai 2 itu? Lantai 2 atau lantai 3, pokoknya studio yang sempit yang di pojokan gitu. Studio berapa? Itu lantai 2 pokoknya. Kurang tahu. Kenapa? Kalau nggak lantai 2, lantai 3 di situ. Yang deket lift bukan? Bukan. Pokoknya di pojok situ, itu kayak aneh banget sumpah di situ. Apa yang?
Itu auranya gitu. iya kan tuh sempit sih. Nah itu sering kayak kita kan pulang maghrib dulu ya, sering malam sampai maghrib. Nah pasti ada aja gitu. Kalau misalnya maghrib tiba-tiba ada yang kayak apa nih gitu. Abis gitu kita sama teman-teman yang lain langsung pegangan pundak. Bisa bisa turun tangga dulu ada liftnya kan. Iya. Gitu. Terus abis itu di mana ya? Itu sih kalau katanya kating-kating dulu ya. Mohon maaf ya Mas Mbak alumni kalau misalnya salah ya mohon maaf. Itu dulu tuh ada namanya cewek tapi aku gak mau sebut nama ya, aku takut. Itu di lantai 3 atau lantai 2 di kamar mandi atas perempuan. Oke. Nah itu sering ada cewek itu tadi dan sering ngelihat juga kita dulu angkatanku sering yang cewek-cewek gitu. Nah terus juga aku dulu tuh pernah sampai malam ngerjain pameran kan di gazebo belakang situ DPR. Oh iya. Nah di situ. Nah aku duduk di bawah gitu loh sama teman-temanku. Nah tiba-tiba di atas sini tuh ada netes. Netes air. Nah aku tuh nggak tahu itu air apa. Terus tak bawa, kamu tahu nggak itu air apa? Apa? Kayak air menyan bau bunga gitu. Sumpah itu langsung kerudungku langsung tak taruh langsung. Merinding. Iya, teman-temanku sampai teriak semua kan malam kan. Nah, itu langsung lari semua ke lobby. Ya, biar ketumpahan air apa gitu dibawa bareng-bareng. Kerudungku dicopot dibuang ya. Tapi aku juga sering loh kayak ketetesan air, tapi nggak tahu air apa kayak gitu. Misalnya tiba-tiba kayak gini ya, tiba ada yang netes gitu. Terus aku positif tinggi lah paling apa ya, cicak lah atau apa gitu. Info positif tinggi lah apa nggak mau kayak gitu. Tapi ada aja, masa nggak ada yang apa-apa, tau-tau netes gitu, tes gitu. Iya, tapi sebenarnya mereka tuh nggak ganggu sih kalau kita nggak ganggu. Soalnya kita kan ya sama, mereka juga kayak kita gini kan ada yang pergi ke pasar, ada yang gitu ya, terserah mereka gitu. Cuma kalau misalnya kita nggak ganggu, nggak ya fine aja sih menurutku. Tapi kan ada yang kayak gitu, mereka tuh sering ganggu kita kayak iseng gitu. Contohnya tadi kayak kata Baber yang di toilet tuh katanya ada sering kelihatan gitu. Iya. Itu berarti dia gimana? Itu emang sengaja apa nggak sih? Enggak sih, dia lebih kayak pengen caper gitu loh. Kayak aku di sini gitu, jangan macem-macem gitu. Hati-hati aja tuh sama toilet. Hati-hati yang macem-macem. Oh ini cewek sih, aku lupa namanya siapa ya. Seumuran apa gitu? Apa udah tua gitu? Enggak, kalau kita lihat wajahnya tuh kayak ya tadi opacity-nya tuh kayak cuma 30% gitu doang gitu loh. Iya kayak transparan. Tapi ya ada gitu. Atau serem banget. Aku pernah dulu itu, oh ya, mungkin ini angkatan 18 sama 19 tuh tahu. Aku dulu pernah pingsan di studio atas, studio 4, tahu kan? Studio 4, tahu. Nah, aku dulu itu pernah pingsan. Tapi sebelum pingsan, teman-temanku tuh nggak ada yang tahu kalau aku tuh ada di situ. Oh, berarti itu waktu itu lagi apaan? Mata kuliahnya Pak Adit ya. Siang-siang berarti siang hari. Iya siang. Mau maghrib sih. Soalnya malamnya kita mau ada acara makan-makan bareng di sini di Sekre kan. Nah, habis itu aku tuh udah pucet gitu loh, kayak aneh banget. Sini tuh kayak kaku semua gitu loh. Nah, pucet juga. Terus teman-temanku itu aku jalan kan. Tapi teman-temanku tuh anehnya nggak ada yang ngeliat aku. Dari awal. Iya. Jadi pas ada absensi nggak sih biasanya kayak gitu? Nggak ada, masih belum. Kalau nggak salah tuh pokoknya aku waktu di absen atau gimana itu nggak ngomong gitu loh. Nah, terus sebelah aku tuh ada Mbak Ayun ya. Kan. Nah itu dia tuh juga nggak sadar kalau aku di sebelahnya. Tapi Baber udah ada sempat kayak ngobrol nggak sih, ngejak ngomong? Gitu. Udah, aku kayak. Tapi dia nggak denger kan? Tapi kayak dia nggak kerasa tak pegang gitu loh. Nah habis itu udah pelajarannya selesai, matkulnya selesai, aku pingsan di bawah. Pingsan terus habis itu nggak bisa bangun, kayak kaku semua gitu loh badanku. Tapi Baber sadar gak itu? Aku tapi bisa ngerasain kalau lagi tidur lagi jatuh gitu. Lagi gini kayak nggak bisa gerak tapi. Berarti sadar gitu ya? Sadar. Coba Iya, terus habis itu aku diangkat sama Mas Jeb angkatan 18 kan, diangkat ke sini. Mana sih Kesmas ini loh? Kan ada sih yang punya UPN tuh apa namanya? Itu pokoknya. Apa sih ada ya? Pokoknya itulah ya. Iya, pokoknya itu. Ya klinik, benar klinik. Kita dibawa ke situ. Terus sampai kos itu udah banyak kejadian. Aku mimpi kayak gimana. Terus waktu itu aku pulang kan ke Gresik. Habis kejadian itu aku pulang. Nah terus kan emang dari dulu aku kayak tahu di Solo nggak? Wah pernah denger apa ya? So kayak tugas biasa sama orang pinter gitu. Iya, doain gitu iya, ya. gitu. Nah aku tuh
punya sendiri, maksudnya orang kayak gitu. Soalnya aku sering kayak gitu. Ya udah, terus dibilang katanya kayak dia tuh masukin aku gitu loh. Ketempelan gitu. Ketempelan, tapi aku nggak sadar gitu. Itu ketempelannya dari mana? Dari kampus atau dari luar gitu? Dari kampus. Iya, kayak nggak tahu siapa Iya. dia. Hati-hati ya. Banyak lagi sih sebenarnya, masih banyak. Berarti dulu sering banget ya maghrib-maghrib itu masih ada kelas gitu. Kamu belum pernah ngadain pameran offline kah? Belum ya? Belum, baru. Nah, dulu aku pernah ngadain pameran offline. Aku kan dulu pernah itu sih, nyuri kayu. Maksudnya buat pameran gitu loh. Kita ngambil di belakang rektor. Kan banyak kayu kan, Iya. sampah-sampah. Nah, kita ngambil tuh. Mau ngambil, terus habis selesai ngambil itu, aku langsung ketempelan. Aku jalan tuh gini miring. Serius, aku kuliah tuh jalan tuh gini. Terus bilang, "Bebek, kamu kenapa?" Gak tahu, berat banget. Gini beneran aku jalan. Terus gitu, aku besoknya pulang ke Gresik lagi, ke orang itu lagi. Terus diginiin doang udah. Memang sering banget ya berarti kayak gitu. Udah Iya. jadi hal biasa berarti. Iya, jadi makanya aku rindu sini FAD. Rindu sekre. Oke, jadi kita ke pertanyaan yang berikutnya. Oke. Jadi contoh gaya gambar yang seperti apa, warnanya, bentuknya dan lain-lain yang Mbak ABR bikin tuh. Itu tuh ya emang gayanya horor gitu sih. Soalnya kan dari apa yang aku rasain, apa yang aku lihat gitu kan. Nah, tapi aku tuh ngasihnya warnanya itu magic baby blue. Jadi colorful gitu ya. Iya. Color tapi berwarna. Iya, udah gak takut, anak kecil tapi takut, tetep takut. Kayak gambar-gambar poci gitu apa gimana? Enggak bisa berpoci ya itu. Coba emang gambarnya tuh horor, coba nggak Iya, berbentuk kayak gitu. Aku suka ke itu sih, kayak lebih ke woman, ke cewek gitu. Tapi kan biasanya cewek tuh banyak ya perasaannya. Apa yang dirasain tuh pasti ribet gitu. Nah, kalau rata-rata yang aku lihat, yang aku rasain itu mereka tuh rata-rata itu bisa meninggal. Oh ya, bunuh diri. Ya, bisa bunuh diri kayak gitu. Nah, karena frustasi, ada yang karena dibully kayak gitu-gitu, direcehin kayak gitu. Jadi aku suka gambar lebih ke cewek kayak gitu, tapi versi horor, horor gitu. Itu kayak situasinya, keadaan gitu ya. Iya, apa yang mereka rasain. Bukan gitu. yang bentuk kayak kuyang. Enggak sih, aku kayak kurang suka kalau kayak gitu, saya serem. Jadi nggak mau coba gambar kayak gitu. Kalau nyoba sih kayaknya pengen nyoba sih, tapi cuma aku takut kalau misalnya aku gambar habis itu datang. Kan seru kayak gitu. Oh ya, ngomong soal gambar kayak itu tadi, ini ada pertanyaan lagi. Apakah sebuah gambar tuh bisa hidup karena dimasukin makhluk halus? Apa gambar bisa hidup? Bisa hidup karena dimasukin gitu. Rasukan tuh gambarnya. Aduh, gambar rasukan ya Allah. Contoh tadi kan Anissa kayak gambar kuyang gitu. Iya. Toto kayaknya hidup gitu. Bisa lah sih gitu. Pernah denger nggak gitu? Enggak, kalau sama sih kalau semua ada penunggunya pasti ya. Mungkin. Tapi kalau aku gambar itu enggak pernah tahu itu dia bisa dimasukin apa enggak. Tapi kalau misalnya boneka kayak gitu kan bisa sih yang diisi kayak gitu. Tapi kalau gambar orang tahu ya kayaknya enggak bisa. Cuma kan kadang tuh di film-film tuh ada tuh kayak lukisan gitu. Oh, bisa gerak matanya. Iya, matanya gerak gitu. Dilihat itu. Kalau nggak itu keluar dari lukisan gitu. Oh iya, Cuma ada nggak sih sebenarnya? Kalau ya tergantung sih. Bisa aja ya, berarti. Kalau bisa lihat ya ada. Terus yang kelas 9 terakhir nih, tips supaya terhindar dari hal negatif kalau gaib tuh kayak gimana? Waduh, aku dulu start ya. Maksudnya biar kayak, aduh jalan-jalan lah jangan sampai ketemu, jangan sampai diganggu gitu. Oh gitu. Oke, aku ngasih tips sih ya. Mungkin gitu. Mungkin kalau dari aku sih kita yang pertama itu nggak usah aneh-aneh gitu. Dalam artian kamu misalnya kamu mainan apa ya, mainan jenglot atau main gimana, terus kamu manggil gitu jangkung gitu, nggak usah ngapain, nggak usah gitu. Lagi mereka kan nggak ganggu kamu kan, kamu ngapain ganggu kayak gitu. Terus gitu mungkin yang kedua ya apa ya? Jaga sikap gitu ya kalau misalkan di tempat. Iya, apalagi di tempat-tempat kayak misalnya kamu lagi di hutan atau di gunung gitu-gitu kan harus benar-benar jaga kan. Kayak gitu. Yang percaya nggak percaya sih menurutku mereka tuh ada di sekitar kita gitu loh. Tergantung kita bersikapnya. Habis gitu ya tentunya mendekatkan diri ke Tuhan. Itu kita masing-masing ya sesuai kepercayaan gitu.
Soalnya ya nggak tahu sih. Tapi kalau semisal ya kamu lihat mereka tuh sebenarnya mereka ya fine-fine aja gitu sama kamu. Kalau aku ya ngelihat ya udah nggak apa-apa, selagi kita niatnya baik, maksudnya nggak ada niat jahat. Aku pengen ngusir kamu, pengen bunuh kamu, itu mereka ya biasa aja, kayak malah lebih baik gitu ke kita gitu. Misalkan kalau orang yang biasa tuh yang nggak punya sensitivitas Sensitivitas sensi ya gitulah pokoknya. Iya, Itu bisa tiba-tiba tuh bisa lihat tuh gara-gara si makhluk itu kayak emang sengaja atau mungkin gara-gara mood kita lagi jelek atau apa, makanya kita bisa lihat tuh yang mana yang benar. Itu bisa semua sih. Kalau Bisa. mood kita jelek, capek biasanya, Iya, lagi capean capek, tuh lagi- bisa biasanya lihat. Temenku juga dulu waktu survei LKMD Ya bisa. di Wonosalam gitu. Di hutan. Itu juga dia kecapean kan, tiba-tiba dia bisa lihat gitu. Oke, jadi itu dia beberapa pertanyaan yang udah kami buat soal horor di FAD kali ini. Mungkin buat teman-teman yang masih tanya-tanya lagi soal horor di FAD itu bisa ntar komen ya di bawah atau bisa langsung tanya-tanya ke KBR tuh di Instagramnya. Udah oke, cukup sekian dari kami. Terima kasih. Dadah guys. Dadah.